Ya, akhirnya Donald Trump secara resmi sudah mulai menjabat sebagai President of United States dan pidatonya sepertinya tidak terlalu mengagetkan ataupun bahkan tidak terlalu mengkhawatirkan pasar. Dan itulah persis yang kita lihat kemarin, harga ataupun pergerakan harga dari indeks saham kecenderungannya tetap mengalami kenaikan, emas pun tetap naik dan juga spesialnya adalah counter the trend dari apa yang sempat terjadi pada mata uang atau beberapa mata uang seperti euro ataupun juga pound sterling yang memanfaatkan keunggulan ataupun ya relatif tenang ya dari apa yang diumumkan oleh Donald Trump tadi malam. Oke, kira-kira apa saja yang perlu kita cermati untuk hari ini, termasuk juga beberapa peringatan untuk kita semua bahwa yang terjadi tahun 2017 yang lalu bisa saja terulang di periode 4 tahun ke depan. Terlebih kaitannya dengan ke atau masa jabatan dari Donald Trump tersebut. So, inilah poin-poin yang kemarin kita sempat bocorkan ataupun sempat kita kupas. Yang pertama adalah terkait dengan imigrasi. Kebijakan imigrasi yang sempat digadang-gadang mereka akan langsung atau Trump akan langsung mengumumkan terkait dengan kebijakan deportasi terbesar dalam sejarah Amerika. Ternyata itu tidak terjadi dan bisa dibilang relatif tenang. Atau mungkin untuk sementara ini tenang ya. Dan yang paling utama itu adalah terkait dengan penutupan perbatasan Amerika dan Meksiko. Dia langsung menginstruksikan tentara-tentara AS untuk menjaga atau berjaga di perbatasan sehingga dampaknya tidak terlihat terkait dengan deportasi. Mungkin belum sekarang, mungkin masih akan ada clue berikutnya terkait dengan kebijakan ini, tapi tinggal tunggu saja. Yang penting adalah hati-hati, jangan terkecoh dengan apa yang disampaikan oleh Donald Trump hanya di hari pertama saja. Oke, yang kedua terkait dengan kebijakan energi. Jelas di sini keinginan Trump untuk melonggarkan kebijakan yang sempat dilakukan oleh era Biden kemarin, yaitu kaitannya dengan pelarangan terkait dengan pengobran minyak lepas pantai dan juga di kawasan-kawasan tertentu di Amerika, itu resmi dicabut atau lebih tepatnya akan segera dicabut. Kemudian fokus utamanya adalah deklarasi darurat energi nasional. Nah, deklarasi inilah yang kemungkinan ke depannya itu akan memberikan dampak yang relatif bisa dibilang positif dan negatifnya masih cukup berimbang ya. Ini balik lagi tergantung pada apa yang akan terjadi pada tingkat permintaan atau kita sebut dengan apakah Cina ataupun bahkan negara lain bisa memicu ataupun optimisme terhadap pertumbuhan atau bahkan kepada permintaan. Nah, kalau misalkan ternyata tingkat permintaan ini tidak tumbuh, maka yang bahaya adalah pasokan yang melimpah itu akan menekan harga minyak. Saya rasa yang tadi malam terjadi pada harga minyak dia mengalami turun di bawah level 76.00, itulah salah satunya adalah kekhawatiran tersebut terjadi karena pasokan yang mungkin nantinya akan membuat atau semakin banyak. Dan ini tentunya akan bergesekkan dengan negara-negara produsen dari OPEC. Jadi kita tinggal tunggu tanggal mainnya, apakah OPEC nanti akan menyesuaikan kembali strategi untuk kebijakan impor ataupun ekspor, atau mungkin juga terkait dengan produksinya. Nah, satu sisi sampai saat ini OPEC masih tetap berjalan dengan pemangkasan produksi. Jadi kita akan tunggu sampai kurang lebih di akhir bulan Maret ya, karena itu berlaku sampai kuartal pertama 2025 dan setelah pengumuman ini kita ingin tahu apakah mereka akan terganggu dengan artian kalau misalkan ternyata rencana dari Donald Trump ini berlaku, maka mereka akan lebih siap lagi untuk memproduksi lebih banyak sehingga nantinya akan bergesekan dengan kepentingan dari produsen. Tentunya produsen ingin harga yang lebih tinggi. Tapi apakah itu akan serta-merta membuat mereka memompa lagi atau justru mengurungkan niat mereka untuk memompa produksi? Karena kalau misalkan ternyata akhir kuartal pertama itu sudah selesai, target mereka yang diinginkan adalah memangkas produksi, maka kemungkinan harusnya normalnya mereka akan kembali memompa produksi. Tapi dengan apa yang dilakukan oleh Donald Trump, saya rasa ini akan mengubah strategi mereka sendiri dan akhirnya berpedoman pada memangkas ataupun menahan diri untuk tidak berproduksi ataupun tidak memproduksi terlalu banyak. Nah, kecuali kalau memang terjadi perang yang kita sebut saja perang antara produsen dan konsumen ya, tentunya ini kaitannya dengan OPEC sebagai produsen dan Amerika sebagai konsumen, tapi juga sebetulnya sudah terjadi beberapa waktu lalu sebagai produsen. Nah, hanya saja dia produsen di luar OPEC. Kita tinggal tunggu, apakah ini akan membuat ketegangan di antara kedua kubu atau tidak. Nah, yang ketiga kebijakan tarif. Ternyata betul sesuai dengan bocoran bahwa itu tidak dihubung-hubungkan ataupun tidak disebut-sebut dan akhirnya membuat market relatif tenang. Jadi dari 3 poin utama ini, kecenderungannya dua hal yang sempat kita takutkan, imigrasi dan juga kebijakan tarif ternyata betul-betul tidak terbukti. Ya, akhirnya indeks saham mengalami kenaikan, dolar mengalami penurunan dan itu di pagi hari kita sempat lihat dolar
sempat spike ataupun naik, rebound, lalu kemudian dia turun kembali. Jadi pada dasarnya sih ini sudah waktunya dia akan relatif melemah. Nah, tapi apakah itu akan menguntungkan terus untuk gold? Saya rasa nasib safe haven harusnya dengan ketidakpastian ataupun dengan kemungkinan ketidakpastian ya, lebih tepatnya, itu akan memicu tingkat permintaan safe haven itu akan lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, tapi bukan mustahil, yang akan kita lihat lebih dulu adalah kebijakan ini akan membuat indeks saham naik sampai seberapa tinggi. Ya, termasuk salah satunya sektor teknologi ya. Nah, kemudian yang kita lihat di sini adalah Trump trade seperti yang sudah dimulai. Ya, tadi malam kita tidak mendengar satupun kalimat terkait dengan kebijakan tarif, baik itu untuk China ataupun Meksiko dan lain-lain. Tapi ternyata di sesi Asia ini, pagi tadi kita sempat dikejutkan kembali dengan respon ataupun reaksi market. Kalau Anda perhatikan secara detail, pagi hari Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 atau bahkan Nikkei sekalipun itu sempat mengalami penurunan. Ya, entah kenapa beberapa jam setelah kita sempat baca kesimpulan dari apa yang terjadi pada tadi malam, ternyata Donald Trump langsung memberikan ucapan bahwa mereka akan mempertimbangkan 25% kenaikan tarif untuk Meksiko dan Kanada. Respon jelas, itu terjadi penurunan ataupun kekhawatiran. Kenapa mereka khawatir? Karena kekhawatiran tersebut akan memicu kepada kemungkinan kebijakan tarif berikutnya akan diumumkan. Ya, ini kaitannya dengan China, kemudian negara-negara lain, termasuk kebijakan tarif universal. Kebetulan saat Trump ditanya tentang kebijakan tersebut untuk diberlakukannya secara universal, kelihatannya itu masih harus menunggu waktu. Nah, tapi bukan berarti tidak akan diberlakukan. Seperti kita ketahui bersama, tadi malam tidak disinggung, tapi ternyata tadi pagi sudah langsung gaspol dan itu sudah menunjukkan market. Jadi hati-hati teman-teman. Ini kemungkinan masih akan ada beberapa lagi statement-statement yang agak nyeleneh ataupun bahkan terbaru atau mungkin sesuai agenda dia. Yang jelas itu akan mengubah ataupun bahkan menggerakkan sentimen. Jadi kemungkinan volatility akan sangat hidup. Ya, sejak Donald Trump memimpin di tahun 2017 pun market kecenderungannya volatility-nya sangat-sangat besar. Jadi kalau begitu range akan sangat luas. Nah, ada poin menarik di sini terkait dengan pidato Trump tadi malam. Pertama terkait dengan kebijakan tarif yang katanya akan dikenakan kepada beberapa negara ataupun bahkan mayoritas semua negara. Kalau kita kaitkan dengan kebijakan universal tarif atau tarif universal. Nah, dampaknya apa? Dampak yang negatif tentunya dari kebijakan tarif ini adalah dikhawatirkan inflasi akan mulai kenaikan atau lonjakan. Dan itu akan ya disebabkan oleh gangguan pasokan ya. Seperti yang kemarin kita sempat bahas di live streaming, dan kemungkinan itu justru akan memicu kekhawatiran tingkat tinggi dan akhirnya memicu kekhawatiran gelombang berikutnya memaksa Fed untuk menaikkan semua. Tapi ternyata dari sekian pernyataan ataupun pidato yang disampaikan oleh Powell, dari sekian pernyataan ataupun pidato yang disampaikan oleh Donald Trump tadi malam, ternyata dia sendiri menekankan bahwa akan mengerahkan kabinetnya untuk melawan kenaikan inflasi ataupun kenaikan harga. Nah, ini cukup menarik teman-teman. Karena beberapa pihak, beberapa pelaku pasar juga sempat dibingungkan waktu kampanye berdebat terkait dengan apa yang akan dituju, apa yang akan disasar oleh Donald Trump saat dia menjabat. Salah satunya adalah kaitannya dengan inflasi, dan itu adalah kenaikan tarif, kemudian ekonomi yang akan positif, sehingga inflasi akan naik dan akhirnya memaksa Fed untuk menaikkan semua. Ternyata dari pernyataan tadi malam, Donald Trump jelas-jelas menyampaikan bahwa dia akan mengerahkan kabinetnya untuk melawan kenaikan harga tersebut. Nah, ini berarti sebetulnya yang tersirat dari pernyataan tersebut adalah Trump tidak ingin inflasi naik, atau dengan kata lain, ya otomatis inflasi yang tetap rendah itu lebih disenangi, karena berarti dia bisa menjual barang-barang Amerika ke luar negeri dan itu berarti daya saing yang cukup besar. Nah, otomatis dengan inflasi yang lebih rendah ini berarti masih tetap sejalan ataupun sejalur dengan apa yang diharapkan oleh para pejabat Federal Reserve, yaitu inflasi atau proses disinflasi tetap berjalan dan pada akhirnya tingkat suku bunga masih bisa diturunkan. Nah, ini cukup menarik. Nah, tinggal pertanyaannya adalah dari kebijakan tarif tersebut dengan kenyataan bahwa dia ternyata tidak menginginkan inflasi naik, kira-kira bagaimana cara dia untuk menekan inflasi tetap rendah, padahal kebijakan tarif ini akan segera diberlakukan untuk semua negara. Nah, itu yang cukup menarik. Dan ternyata ada satu komentar ataupun pernyataan dari Atsushi Mimura. Inilah bisa dibilang diplomat untuk urusan mata uang dari BOJ. Jadi kalau misalkan lihat dari kebijakan-kebijakannya menurut Mimura sebetulnya cukup unik ya. Ini persis dengan dugaan kita juga bahwasannya
Trump menginginkan kebijakan yang dijalankan adalah kebijakan terkait dengan pelonggaran pajak, kemudian kenaikan tarif, dan juga kebijakan imigrasi. Yang pada dasarnya menurut Mimura, tiga hal tersebut justru akan cenderung memicu inflasi mengalami kenaikan. Nah, jadi cukup lucu kalau misalkan ternyata Donald Trump sendiri sebetulnya tidak menginginkan inflasi naik, tapi tiga kebijakan tersebut justru didorong untuk diberlakukan yang justru pada dasarnya itu akan memicu inflasi. So, menurut Mimura, dia berpikir bahwa nantinya pemerintahan Trump kemungkinan akan merevisi kebijakan-kebijakan tersebut kalau misalkan didapati inflasi mengalami kenaikan. So, kita akan dapatkan dua di sini, teman-teman, yaitu Federal Reserve yang akan mengendalikan inflasi atau pemerintahannya sendiri, dalam hal ini adalah pemerintahan Trump, untuk mungkin merubah kebijakan supaya kebijakan tersebut tidak mengganggu atau bahkan mendorong inflasi. Nah, entah bagaimana caranya, kalau bocoran 2 minggu yang lalu, berarti tim ekonomi Amerika ataupun tim ekonomi Trump dalam hal ini kemungkinan akan mempertimbangkan untuk pengenaan tarif secara bertahap. Mungkin saja itu untuk meredam inflasi ataupun meredam lonjakan inflasi yang tiba-tiba. Tapi kita tidak tahu reaksi ataupun apa yang akan dilakukan nanti, sehingga ini cukup menarik karena akan menjadi tanda tanya besar bagi semua para pelaku pasar, termasuk juga BOJ. Kira-kira apakah mereka akan mendapatkan kesempatan untuk mengintervensi atau justru kesempatan untuk tetap menaikkan suku bunga. Nah, satu sisi, kalau kita lihat dari kebijakan BOJ, hanya dua cara atau dua alat yang bisa dilakukan untuk mengendalikan mata uang yen tersebut tidak terlalu lemah terhadap US dollar. Dan itu berarti pertama, tentunya intervensi pasar dengan cara melepas dolar yang dimiliki ke pasar keuangan. Nah, kemudian yang kedua, tentunya dengan menaikkan suku bunga, tentunya harus didukung juga oleh inflasi dan juga upah yang mengalami kenaikan. Saya rasa poin kedua inilah yang akan kita tunggu sampai hari Jumat. Jadi peluang untuk kenaikan suku bunga dari BOJ kelihatannya semakin terbuka, terutama kalau misalkan Donald Trump tidak memberikan aba-aba yang terlalu mencurigakan. Nah, saya kasih catatan yang paling penting, apa yang dipelajari dari Donald Trump di era 2017, yang salah satunya adalah terkait dengan pembuatan kebijakan yang biasanya akan berubah-ubah. Jadi inilah yang akan membuat faktor ketidakpastian pada market dan akhirnya menyebabkan volatility atau pergerakan ataupun fluktuasi akan cenderung sangat-sangat tinggi. Jadi hati-hati teman-teman, gunakan stop loss ataupun bahkan sebisa mungkin jangan terjebak dengan pergerakan yang sekejap. Nah, inilah data ekonomi untuk hari ini. Jadi kita akan lihat dari data Inggris yang lebih tepatnya lebih kepada ketenagakerjaan, kemudian juga dari Jerman. Saya tidak melihat ada data dari Amerika dan tim malam, sehingga fokus utamanya tetap akan masalah kebijakan-kebijakan yang akan diusung oleh Donald Trump. So, hati-hati dalam pergerakan tersebut.